jumlah leukosit. Adapun praktikum ini kita memakai bahan yaitu darah ETA ya. Darah ETA boleh juga dengan darah kapiler. Kemudian larutannya adalah larutan sup. Kemudian pipet hemositometer untuk leukosit, itu pipet toma untuk eritrosit ya. Adapun untuk leukosit ya, pipet tomanya itu mempunyai bola yang berwarna putih ya, bagian tengah, dan mempunyai garis tanda 0,5, kemudian 1 dan 11 pada bagian atas. Sedangkan untuk eritrosit dia berbeda, ada bola berwarna merah dengan garis 0,5 dan 1, sedangkan bagian atasnya adalah angka 101. Jadi jangan salah pipet, jadi yang kita ambil adalah pipet toma. Kemudian selanjutnya adalah kamar hitung yang sama, yaitu improve neighbor dan deglass. Adapun cara kerjanya, yang pertama adalah kita ambil darah ETA ataupun darah kapiler, kita homogenkan, kemudian kita hisap dengan pipet toma tadi yang mempunyai bola berwarna putih di bagian tengahnya. Kita hisap sampai garis angka 0,5, dan bila ada leukopenia bisa kita hisap sampai garis angka 1. Kita hisap perlahan, jangan sampai terputus dan jangan sampai berlebih. Ya, 0,5. Kemudian kita bersihkan bagian bawahnya. Kemudian kita isap larutan sup perlahan-lahan sampai garis angka 1 atau 11. Kemudian kita homogenkan dengan membentuk, tergoyang dengan membentuk angka 8. Sekitar 3-5 menit. Kemudian kita letakkan secara horizontal, jangan sampai tumpah. Selanjutnya kita ambil kamar hitung, improve neighbor, kita ambil deglass, kita letakkan kamar hitung. Kemudian kita ambil pipet toma tadi yang sudah berisi larutan darah dan sup. Kemudian kita buang 2-3 tetes ya, yang berfungsi untuk membuang bagian larutan sup yang ada pada bagian bawah sini, sehingga yang nanti kita periksa adalah darah yang sudah bercampur dengan larutan sup di bagian sini. Kita buang 2-3 tetes. Baru kita teteskan melalui pinggir daripada kamar hitung. Kemudian diamkan dulu sekitar 2-3 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop ya.
dengan pembesaran awal. Kita hidupkan mikroskopnya ya. Kemudian dengan pembesaran awal, pembesaran kecil dulu, pembesaran 5 ya. Setelah itu pembesaran 10. Untuk pemeriksaan leukosit bisa kita hitung hanya dengan pembesaran 10 ya. Dan juga bisa kalau mau dengan untuk melihat leukositnya lebih jelas, bisa dengan memakai pembesaran 40 kali, objektif 40 kali. Nah, adapun kamar hitung yang akan kita lihat untuk pemeriksaan hitung jumlah leukosit adalah seperti ini ya. Nah, ini kamar hitung imprognable. Jadi kamar hitung itu nanti bentuknya seperti ini di bawah mikroskop ya. Nanti akan ada kamar hitung di sebelah kiri atas, kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah, serta bagian tengah ya. Nah, kalau kita pakai pembesaran 5 ya, objektif 5, ini bisa kita lihat keseluruhan daripada kamar hitung, baik yang dipakai di sudut kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah leukosit. Sedangkan bagian tengah ini nanti kita gunakan untuk menghitung jumlah eritrosit maupun trombosit. Nah, kalau kita fokuskan nanti setelah pembesaran objektif 5, kemudian kita pakai pembesaran objektif 10 ya, maka kira-kira akan nampak gambaran seperti ini ya. Setelah kita teteskan, yang kita pakai adalah kamar hitung besar ya, yang di sebelah sudut kiri atas, kanan bawah, dan sudut kiri bawah. Satu kotak besar ini itu akan dibagi lagi menjadi 16 kotak sedang. 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi ini 16 kotak sedang. Begitu juga yang bagian B, begitu juga nanti yang bagian C, dan juga bagian D. Nah, sedangkan yang bagian yang di tengah ini, satu kotak besar ini dibagi atas 25 kotak sedang, yang ini dipakai untuk menghitung jumlah eritrosit. Nah, setelah kita teteskan larutan sup yang dicampur dengan darah tadi, maka nanti akan nampak bintik-bintik berwarna kebiruan seperti ini misalnya. Nah, bintik-bintik inilah kalau kita pakai pembesaran 10 nampak seperti bintik-bintik ini, tapi kalau pakai pembesaran 40 bisa kita nampak ada bintik biru ini ada mempunyai inti dia. Nah, bintik-bintik inilah yang kita hitung berapa jumlahnya per kotak besar ini ya. Nah, cara menghitungnya boleh dari kiri, kemudian turun ke bawah, kemudian ke kiri, turun lagi ke bawah, kemudian ke kanan, sampai semua kotak ini akan kita hitung. Nah, adapun kira-kira penghitungannya sama seperti penghitungan eritrosit seperti ini. Kita lihat di sini, yang menyinggung garis kiri dan bawah itu ikut dihitung. Misalnya kita ambil rule-nya, sedangkan garis yang di atas dan di kanan itu tidak dihitung. Contoh ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah, yang ini tidak dihitung karena
dia menyinggung garis, kalau untuk kotak ini menyinggung garis kanan atas, ya, bagian atas, ya. Jadi ini tidak dihitung. Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi untuk bagian kotak ini, yang ini tidak dihitung, ya, karena dia tidak menyinggung garis kiri dan kanan. Tujuan rule itu kita buat supaya tidak terjadi penghitungan jumlah leukosit lebih dari satu kali. Nah, maka binti-binti leukosit ini, ya, sel-sel leukosit ini kita terus hitung sampai 16 kotak. Setelah selesai, itulah jumlah leukosit, sel leukosit di kotak A, atau disebut juga dengan L1. Kita lanjutkan dengan menghitung kotak B atau L2, kemudian kita lanjutkan juga dengan menghitung kotak C atau L3 dan kotak D L4. Kemudian jumlahnya akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut, ya. Jumlah leukosit adalah kotak A atau L1, kotak B L2, kotak C L3 dan kotak D L4, ya. Berapa jumlah leukosit di kotak A, kotak B, kotak C, kotak D, ini kita jumlahkan kemudian dibagi 4, ya, karena jumlah kotak yang dihitung adalah 4, kemudian dikali 10 dan dikali 20. 10 ini adalah tinggi kamar itu, sedangkan 20 adalah pengenceran, di mana darah yang kita hisap tadi adalah sampai garis 0,5, dan larutan pengencernya adalah larutan truk, kita hisap sampai garis angka 11 sehingga terjadi pembesaran 20 kali. Atau lebih gampangnya biasanya dibuat jumlah kotak A, kotak tambah kotak B, tambah kotak C, tambah kotak D dikali dengan 50 per milimeter kubik. Adapun nilai normal pada leukosit adalah 4.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Jika di atas nilai normal namanya leukositosis, sedangkan di bawah nilai normal namanya adalah leukopenia. Selamat